siapa? Barengan atau mungkin ganti-gantian? Udah anak tanya aja. Uzkur naw'ul alaqah wa hukmuha baina kulli harfaini minal kalimat. Ya, sebutkan jenis alaqahnya ya, jenis hubungannya dan hukumnya apa antara dua huruf yang saling bertemu ini pada kalimat di bawah ini yang digaris bawah. Atut suraku. Ukti Mursyidah. Urut dari awal ya Ustazah ya. Ya, antara tanya satu gantian karena cuma berdua kalian saya babat. Ya, atut rakun apa Ukti Mursyidah? Nah, Hamzah berharokat fathah bertemu dengan ta berharokat dhammah itu hukumnya mutabaidain kabir. Kemudian hukumnya idhar Ustazah. Izhar. Ahsanti barakallahu fiik. Terus apalagi di situ? Kemudian huruf ta berharokat dhammah bertemu dengan ta sukun. Itu mutamasilain mutlak. Mutamasilan mutlak, benar. Ahsanti. Kemudian hukumnya idhar Ustazah. Idhar juga. Terus? Kemudian huruf ta sukun bertemu dengan huruf ro berharokat fathah itu mutaqaribain. Mutaqaribain shagir. Shagir. Hukumnya? Hukumnya idhar. Idhar juga. Terus? Kemudian huruf ro berharokat fathah bertemu dengan kaf dhammah itu hukumnya mutabaidain kabir. Naam. Idhar Ustazah. Nanti barakallahu fiik. Kemudian presentasi. Cukup, Ana tanya yang lain. Jadi Ana sekarang ini cuma dikit Ana tanya sama tuatu. Umu Afif. Nah, Ustazah. Umu Afif. Silakan. Ini apa? Sebutin semua hubungan hurufnya. Bismillah. Kadzabat Samudu. Berharakat fathah bertemu dengan zal berharakat ya? Nggak bisa. Kalau bertemunya huruf bertasydid nggak bisa ya, akhwat. Iya. Itu terus gimana Ustaz? Jadi langsung setelah berat. Ini kalau misalnya kan kemarin udah dikasih tahu. Kalau huruf bertasydid kan dia udah 2 huruf gitu. Iya. Ini bukan alaqat huruf ya. Oh iya. Berarti itu langsung ke zal bertemu dengan ba gitu ya Ustazah? Justru zalnya yang bertasydidnya nggak boleh ketemuan dengan siapa-siapa karena dia udah berdua. Oh gitu. Setelahnya berarti. Berarti langsung ba bertemu dengan ta gitu ya? Ya, ba ketemu ta apa? Ba ketemu dengan ta itu mutaqariban, betul apa salah Ustazah? Ya, ini yang di bibir kan, ujung lidah deket lah. Terus? Mutaqariban apa? Itu termasuk mutaqariban kabir. Hah? Kok kabir? Salah. Mutaqariban mutlak ya Ustazah? Mutlak, ya betul. Hukumnya? Hukumnya idhar. Idhar, ahsanti, lanjut. Terus ta bertemu dengan? Bertemu dengan sa itu ta bertemu dengan sa itu mutajanisan. Hah? Mutajanisan? Ta bertemu dengan sa mutaqariban Ustazah. Mutaqariban. Mutaqariban apa? Mutaqariban shaghir. Ya, karena itu apa? Sukun bertemu dengan yang fathah itu ya Ustazah. Hukumnya idhar. Idhar. Kemudian sa Bertemu dengan mim itu ta bertemu dengan mim. Mutaqariban Ustazah. Ya, bisa. Mutaqariban apa? Mutaqariban kabir. Kemudian hukumnya? Hukumnya idhar. Ahsanti. Mim ketemu dengan? Wow. Boleh nggak ini? Kalau mat itu nggak bisa ya Ustazah? Berarti bukan. Lanjut. Berarti udah habis. Habis. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu Ustazah. Umu Faki. Lanjut. Nah, Ustazah, mana? Sebentar Ustazah. Tulisannya kecil banget. Sebentar.
Iya, dibuka dari WA ada kan anak kirim juga boleh. Atau enggak di zoom layarnya atau HP-nya dimiringin biar kelihatan tulisan. Khalaqta tina. Silahkan sebutkan setiap alaqah di situ. Yang pertama ada siapa aja yang ketemuan di situ? Mufak. Yang dibuletin ya Ustazah? Ya. Kho ketemu huruf lam. Kho ketemu huruf lam. Hubungannya? Hurufnya mutabaidan. Iya, mutabaidan apa? Kabir. Kabir. Kemudian hukumnya? Hukumnya idhar. Idhar, ahsanti. Kemudian lam dengan qaf. Lam dengan qaf. Mutabaidan. Mutabaidan atau mutaqoriban? Mutabaidan Ustazah. Ya, mutabaidan. Hukumnya? Mutabaidan apa dulu? Mutabaidan mutlak. Hukumnya? Hukumnya idhar. Idhar. Lanjut. Qaf. Qaf sukun sama ta. Hukumnya mutabaidan shaghir. Mutabaidan shaghir idhar Ustazah. Idhar. Kemudian? Ta dengan to. Mutaqoriban. Mutaqoriban. Kabir. Mutajanisan. Iya. Mutajanisan kabir. Ya, hukumnya? Idhar. Kemudian udah. Udah kan ya? Setelahnya mad ya, nggak masuk. Oke, ahsanti barakallahu mufaqih. Kemudian tadi yang masuk Tiunita kalau nggak salah. Tiunita. Silahkan sebutkan semua alaqatul huruf di kata izja'akum. Izja'ukum, salah baca. Ya, i dengan zal. Iz. Hukumnya, alaqahnya apa? Dal sukun dengan jim. Bukan, dengan iz dulu. Iz dulu. Oh iya. Hamzah dengan zal itu mutabaidan Ustazah. Mutabaidan apa? Mutabaidan mutlak. Mutlak. Hukumnya? Idhar. Idhar. Kemudian zal dengan? Dal sukun dengan jim. Mutaqoriban shaghir. Shaghir. Hukumnya? Idhar. Idhar. Ja, hukum ini alifnya tidak ya, mad. Kemudian mad badal setelahnya ku dengan mim. Kaf dengan mim. Kaf dengan mim. Mutabaidan mutlak. Hukumnya? Idhar. Ahsanti barakallahu fikum mufaqih. Lanjut. Ikram tadi yang masuk. Salah. Ustazah, Ana lagi nyetir ya. Oke, tidak jadi. Disebutin hurufnya isi belum bisa insyaallah. Hati-hati ya. Ya manila. Pila Ummu Ibrahim. Apa Ustazah? Yang mana Ustazah? Baru masuk. Apa alaqatul hurufnya apa di situ ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Gimana kelompok 2? Ummu Ibrahim juga kelompok 2? Iya, Ustazah. Jadi udah didiskusikan enggak ada? Antuna udah saling diskusi, ada enggak? Enggak tuh. belum ini ada enggak? Lah itu ada ya mat itu Ustaz. Jadi ada enggak? Ini semuanya bilang enggak ada. Coba pengen lagi aja. Enggak ada Ustaz. Ya, siap. Lanjut fa'amanat ta'ifah. Masih ana Ustazah? Iya, masih anti lah. Fa dengan Hamzah sama Fa. Fa dengan Hamzah dulu, Fa'a. Iya, Fa'a. Fa sama A. Mutabaidan. Mutabaidan apa?
Mutabaidan apa? Sogir, kabir, mutlak. Mutabaidan apa nih ya? Kabir. Kabir. 6. Hukumnya? Ya. Idhar. Izhar. Kemudian di situ ada mim, ma, sama nun. Nah, apa? Mutaqoriban. Nah, mutakoriban. Apa? Mutaqoriban sogir. Nah, sogir. Kabir. Kabir. Hukumnya? Hukumnya izhar. Izhar. Kemudian di situ ada nun bertemu dengan ta. Nafta. Nat. Ya. Apa hukumnya? Mutaqoriban. Mutakoriban. Apa? Mutaqoriban apa ini ya? Harokatnya pertama. Harokatnya fathah. Ketemu sukun. Mutaqoriban. Mutlak ya kalau nggak salah. Mutlak, benar. Hukumnya? Iya. Hukumnya idhar. Ahsanti. Kemudian? Tak ketemu sama ta. Ya. Apa nih? Ini ta berarti mutajanisan. Sejenisan apa? Dan sogir. Hukumnya? Ya masuk masuk ke ini, masuk ke to. Iya, apa? Apa? Masuk tuh apa syaratnya? Idgham. Idgham, ya Allah. Nah, Idgham apa sih? Idgham nakis atau kamil? idgham kamil kalau ini. Kamil, ahsanti. Oke, untuk to dengan alif mat enggak ya? Sekarang Nggak ada. kita dengan fa sama ya. Sama Ia sama apa? A sama fa. Ini sama tadi mutaqoriban tadi yang pertama tadi. Mutakoriban. Kemudian fa sama dengan ta fa mutaqoriban. masuk nggak itu akhwat kira-kira fa dengan tak marbutah? Masuk Nggak tahu ini tak marbutah. Masuk Insyaallah kalau dia berharokat. Ya kalau dia bisa berharokat. Kalau berharokat dia menjadi mutakoriban. Jadi mutakoriban apa? Kabir. Oh. Kalau dibacanya kalau berharokat, kalau jadinya wakuf, kalau bacanya wakuf gimana? Kalau wakuf berarti jadi mutlak. Terus masih mutabaidan hukumnya kan jadi fah gitu. Iya Ustazah. Kan cuma bunyinya pun juga jauh. Jangan ragu-ragu ya tanya. Berarti itu apa Ustazah? Ada 2 keadaan. Ya 2 keadaan, cuman yang satu mutabaidannya kalau misalnya dia wasol mutabaidan apa? Kabir. Kalau dia wakuf, dia mutabaidan apa? Mutlak. Kalau wasol bukannya mutabaidan itu. Itu Ustazah, mutakoriban Ustazah kan fa dengan oh yang tadi mutakoriban. Kalau misalnya sorry kalau misalnya apa tadi? Kalau misalnya wakaf jadi mutakoriban. Kalau kebalik. Wasol iya kebalik. Wasol mutakoriban. Kabir. Iya. Kalau wakaf mutabaidan mutlak. Benar, Ahsantun. Makasih sudah membantu saya Bidahna. Kemudian lanjut. Naon deh tadinya? Oh. Akmil mayati. Lengkapi yang di bawah ini ya. Lengkapi. Nah, enggak apa-apa Ana bantu. Antuna kelompok belajar biarin ya, kayaknya Antuna perlu Ana tanya satu-satu jadi Ana tahu. Jadi kayak kalau yang tahun kemarin Ana lihat kayaknya yang jawab itu aja, yang aktif itu aja. Jadi nggak tahu yang mana yang paham mana yang enggak. Sini Ana mau tahu mana paham mana enggak. Min amsilatil mutamasilan kabir.
katanya. Dari salah satu contoh ya, dari salah satu atau beberapa contoh dari mutamasilan kabir ada pada satu kata titik-titik ya. Contohnya nih, suruh minta contohnya kayak mana? Satu kata dan juga misalnya dalam dua kata titik-titik apa tuh? Hukumnya mutamasilan kabir di dalam riwayat Hafiz yaitu titik-titik kecuali pada kata titik-titik dan pada kata titik-titik. Silakan Ukhti Mursyidah. Nah, Ustazah. Min amsilatil mutamasilainil kabir fi kalimah salakakum wa fi kalimatain ar-rahimi maliki wa hukmul mutamasilain. Teman-teman ngerti. Jadi min amsilatil kabiri fi kalimah yang satu kata apa tadi sebutnya? Salakakum. Salakakum. Oke, salakakum ya akhwati. Kemudian wa fi kalimataini ar-rahimi maliki. Ar-rahimi maliki. Oh, 2 ayat. Kan 2, Ustazah. Iya. Ar-rahimi maliki. Ya, lanjut. Naam, wa hukmul mutamasilainil kabir inda Hafiz huwa wujubul idhar. Ya, wujubul idhar. Wajib idhar ya. Wajib dibaca idhar hukumnya mutamasilan kabir dalam Hafiz. Kemudian illa fi kalimah ta'manna sama Naam, ta'manna wa kalimah makanni atau hajuni wa ni'imma. Ni'imma. Sebenarnya minta cuma 2 loh itu. Kalian sebutin semua Ustazah. Enggak, illa fi kalimat titik ya. Perhatiin soalnya hati-hati tuh. Jadi kalau misalnya tuh berlebih itu anak salahin. Jawabannya anak 0 ya. Nah, ini cuma 2 dimintanya kan? Fi kalimat titik wa kalimat titik nukta. Nah, berarti kan cuma minta 2. Coba pilih 2 aja Apa? Naam, ta'manna wa makanni. Nah, itu kemarin pertanyaan yang kalian berdebat ini ni'imah ini maksud mutamasilan kabir enggak? Iya, akhwat ini ditabir ini. Ngerti ya sekarang? Naam, ni'mah dan ma. Nah. Oke, ahsanti barakallahu fiik. Ngerti enggak akhwat jawaban nomor 1? Sekarang anak tanya yang baru masuk Khairunisa. Harusnya ini kelompok 1, tadi kelompok mas 1 nggak ada yang masuk. Ini ya ini soal ini dulu anak bahas. Khairunisa bisa siap atau masih? Oke, kalau masih belum siap. Hah? Apa katanya? Belum siap. Oke. Berarti yang tadi siapa tadi ya? Habis. Oh, Muafif tadi. Muafif lagi ya. Ya. Yataqarabu harfan. Ya. Yataqarabu harfan titik-titik dan wa dan itu wa ya. Maksudnya berdekatannya 2 huruf titik-titik dan titik-titik pada satu makhraj gitu ya, ngerti ya? Berdekatannya 2 huruf titik-titik dan titik-titik huruf apa nih? Di dalam makhraj, jadi berdekatan nih makhrajnya. Wadzalika li khurujihima min aduwaini mukhtalifaini mutataliyain. Dan karena apa makhrajnya mereka berdua ini berbeda aduwaini, berarti anggotanya berbeda ya. Berarti secara umumnya beda berarti akhwat. Berarti secara makhraj secara umumnya beda. Dua-duanya berbeda. Berbeda. Tapi dia berdekatan. 2 huruf ini tuh berdekatan, tapi makhraj umumnya berbeda. Apa tuh? Makhrajnya berbeda tapi berdekatan gitu ya Ustazah? Ya, apa tuh? Silahkan. Contoh 2 huruf. Contohnya berarti bisa mim bertemu dengan ta gitu Ustazah. Apa itu contoh? Bisa. Ini bibir dengan ujung Bibir lidah. dengan ujung lidah. Bisa. Kalau misalnya gini anak tanya nih. Seandainya gini kaf dengan kho. Ini mutaqariban enggak? Kaf dengan kho. Iya, mutaqariban Ustazah. Bisa ini. Mutabaitan. Loh, Mutabaitan. mutabaitan. Di apa?
tenggorokan yang Paling atas atas, sama pangkal lidah kan Ustaz ya, deket kan nah ya? ini mutaqariban ini bisa masuk ya, kemarin udah ngejelasin, boleh. Yang nggak boleh itu yang mutabaidan kalau kaf ha, nah ini jauh. Jangankan dengan ha dengan ain juga ini sudah bilang jauh. Tapi kalau Dengan dengan hak juga ko, jauh ya nah, Ustaz. deket. Ya ini kan ini pangkal lidah di sini, tenggorokan paling atas di sini, deket kan? Tetanggaan. Tapi Ustazah, antara antara kaf ke kho itu kan ada qaf di situ. Katanya kalau ada tetangga di tengahnya jadi jauh gitu Ustazah. Qaf sama kaf itu dibilangnya aqsal halq. Salah, aqsal lisan akhwati. Ngerti? Kemarin kan Ana jelas. Satu sini. Ini dibilang sama-sama pangkal lidah. Nah, kalau misalnya bertemunya dengan apa nih? Adenal halq, ini deket gitu. Paham ya? Iya, paham. Masuk satu. Ini kan masih satu Iya, makhraj. satu makhraj ya. Iya. Iya, dia cuma beda ini aja lokasinya apa kayak ini mah nempelnya ke sini, mana ke sini, tapi sebenarnya dalam makhraj dibilangnya masih aksal lisan kan? Kemudian Apa Ustazah? apa gimana? Yang udwa ini itu bukannya yang dimaksud tepi lidah ya Ustazah? Bukan. Dua tepi lidah yang berjejeran gitu. Jadinya hurufnya lam sama bod. Kayaknya penjelasan kemarin beda ini deh. Apa namanya? Beda makhraj. Sebentar Ana lihat ya. Kalau nggak salah itu beda makhraj. Kemarin tuh ada catatannya, ingat nggak? Di mana ya? Nggak ingat. Mengisi air. Soalnya kemarin kan. Jadi A2 ini di sini karena dikasih contohnya sama bukunya itu huruf nun dengan huruf mim, dengan huruf ba, dengan huruf waw, dengan huruf Jadi ini maksudnya dia ini makhrajnya berbeda tapi itu berjejer. Ya kan berjejer kan? Cuman aduwain, di aduwain itu maksudnya udah beda anggota tubuh. Adun kan artinya tubuh. Tapi kan ini kalau dalam makhraj kan berarti maksudnya anggota alat ucapnya yang berbeda gitu. Nah, maksudnya. Karena nggak pede. Ya, udah ketemu kan? Udah ketemu dalilnya. Itu yang maksud. Jazakallah khairan. Baik. Lanjut siapa ya? Bisu Mu'afif, kalau nggak salah Mufakih tadi, Mufakih. Mufakih kelompok 1, Ustazah. Ya nggak apa-apa, semua anak colek. Oh. Karena mau tahu udah ngerti atau enggak. Tadi Mufakih kan dipanggil setelah Mu'afif, kalau nggak salah. Mufakih gimana Mufakih? Nggak ada Mufakih. Ada Ustazah. Oke, Fika 5. Qad syaghafaha, ya. Dalam kata qad syaghafaha bainad dal wasyin. Antara huruf dal dengan huruf shin, hubungannya adalah titik-titik. Oke, semua dan jenisnya adalah apa gitu. Jadi misalnya alaqahnya apa, mutajanisan apa misalnya. Dan jenisnya apa, ya. Dan hukumnya apa? Wa hukmuha titik-titik. Coba disebutin. Qad syaghafaha dal dengan shin, alaqahnya apa? Dal dengan shin. Qad syaghafaha. Mufakih mana nih? Sibuk kali ya? Apa Ustazah? Biasa anak-anak. Oh iya. Gimana tadi Ustazah? Ya, qad syaghafaha. Itu hubungannya apa? Alaqahnya apa? Baik. Ada yang nyebut juga ilaqah bisa. Bedalah. Gimana? Mufakih bisa? Kalau Mufakih nggak bisa, Ana cari yang lain nggak apa-apa. Apa nanti Ustazah? Oke, lanjut. Yunita. Nah, Ustazah. Iya.
Jawab silahkan. Alaqohnya apa? Alaqohnya dal dan shin itu mutaqoriban Ustazah. Mutaqoriban, benar ya. Shin itu di tengah Mutaqoriban. lidah, dal di ujung lidah. Kemudian qismuha, Mutaqoriban. Kenapa Ustazah? qismuha jenisnya apa? Mutaqoriban apa? Mutaqoriban shaghir. Shaghir. Wa hukmuha Idhar. izhar. Ahsanti barakallahu fiik. Ukhti Yunita, lanjut. Tadi itu mikro nggak bisa, kemudian Ibrahim lagi. Ibrahim min aqsam mutaba'idain shaghir. Ya, termasuk dari jenis mutaba'idain shaghir. Ketika titik-titik dengan titik-titik maka hukumnya jadi ikhfa hakiki. Apa tuh? Ketika apa? Bertemu dengan apa itu? Ikhfa hakiki. Menjadi dari jenis mutaba'idain shaghir. Apa itu? Mutaba'idan shaghir. Mm-mm. Ini ngasih contoh kalimatnya apa hurufnya Ustazah? Huruf. Apa bertemu dengan apa? Mutaba'idan. Bukan Berarti maksudnya. Oh iya sih benar-benar. Min aqsamil mutaba'idain shaghir. Hurufnya ini kayaknya dua hurufnya ya nggak sih akhwat? Kan ma'a ya. Ma'a itu dengan Maaf Ustazah, huruf tanyanya itu Ustazah. hurufnya apa ya? nun sama qaf. Bukan bertemunya tapi Gimana? huruf Apanya? apa yang yaitu dari jenis mutabaidat shaghir, terus dia tuh ada dua huruf yang mana hukumnya itu jadi ikhfa hakiki gitu. Dua Qaf huruf. sama kaf. Qaf sama kaf. Kaf. Nah, ya itu jawabannya. Soalnya ma'a ya. Beda kalau waw ini dan. Berarti ini bertemu ma'a Dengan ya. dengan. Berarti harus dua huruf itu apa gitu. Nah, kita lanjut ke soal yang awal. Ini anak dari bawah karena tadi kelompok 2 yang ada. Sebentar. Masih ada waktu setengah jam lagi. Wah, kita bisa selesaikan hari ini. Biar besok hari Ahad insya Allah materi baru. Bosan udah ala kotor huruf terus ya. Udah. Ya, alamah sahih atau khata. Letakkan tanda benar atau salah amamal ibarat al-atiyah di depan jumlah atau ungkapan di bawah ini, pernyataan ya ibarat tuh ya, bisa jadi ibarat pernyataan di bawah ini. Summa sahihil ibarah al-khati'ah. Kemudian benarkan pernyataan yang salah. Tanya Khairun Nisa tafadhali. Udah bisa? Belum bisa. Halimah? Bisa? Halimah sudah bisa? Yang tadi izin terlambat. Khairun Nisa atau Halimah nggak bisa juga. Apakah suara Ustazah putus-putus tepat Antuna? Putus-putus nggak? Enggak Ustazah. Enggak Ustazah. Fayana cepat macet, terus alhamdulillah masih ada kuota sedikit pakai kuota. Berarti Khairun si Halimahnya yang ini. Berarti ya latih muter lagi dari atas. Enggak, Umulila belum. Umulila bisa? Bisa Ustaz. Oke. Lupa ya itu namanya Umulila di antara orang-orang yang udah tadi namanya. Baru nyampe juga. Oke. Kata ya bunayya rukam, bukan kata fi, maksudnya di dalam kata, astagfirullah, di kata ya bunayya rukam ma'ana tudgham alba fil mim idghaman kamilan. Nih pernyataannya dengerin ya. Tudgham alba fil mim idghaman kamilan bi ghairi gunnah. Ba itu masuk dalam mim atau idgham ya. Ba ini idgham ke dalam mim ya, masuk ke dalam mim dengan idgham yang sempurna. Tapi idghamnya ini tanpa gunnah. Wa ta'tabiru min qabil mutaqaribain, dan ini jenis kedua huruf bertemu ini adalah mutaqaribain. Benar atau salah? Salah Ustaz. Salah. Jawaban yang benar. Maksudnya sebenarnya gitu. Jawaban yang benar seharusnya dalam ayat tersebut potongan tadi mengidghamkan ba ke dalam mim dengan idgham kamil dengan gunnah dan dianggap mutajanisan
hukumnya. Mutajanisan. Ahsanti. Barakallahu fiik. Ya, Pak, dengan Ustaz Mufrad ya. Betul. Lanjut. Halimah sudah bisa? Atau Khairun Nisa? Sudah bisa. Siapa ingin suara? Oh, Khairun Nisa. Khairun Nisa 2 ini ya. Khairun Nisa sama Halimah ya, kita bedain. Ya, Khairun Nisa nomor 2. Silakan langsung aja nanti yang udah nyobain sendiri. Sudah. Min amsilatil mutamatsilain al-mutamatsilan shaghir. Contoh dari mutamatsilan shaghir. Tsumma taqaw wa ahsanu tafarraqu wa ikhtalafu. Jawabannya yang pertama benar. Benar. Yang kedua juga benar. Hah? Yang kedua juga benar. Berarti harus secara umum pernyataan ini tidak benar, ya kan? Yang salahnya di mana? Yang ini. Kenapa? Harfu mat. Di situ ada huruf mat. Yang huruf pertamanya huruf mat. Kemudian kenapa yang ini masuk? Karena ada alif sifar mustadir. Ih, salah. Ini kan juga ada alif sifar mustadir. Lin ya Ustazah. Huruf alasannya karena huruf ini kami bilang yang tidak termasuk mutamasilan atau mutajanisan atau mutaqariban itu adalah kalau misalnya huruf pertamanya mad, pokoknya ada huruf mad di situ, itu nggak masuk. Tapi kalau misalnya huruf lin, masuk kenapa nih? Contohnya kenapa huruf lin? Idgham kan ke huruf kedua. Nah, ya begitu alasannya salah. Halimah bisa? Halimah bisa? Oke, Thayyib, 3 kali. Iya, gimana? Dia dengar. Suara anak. Ya udah, kesian bentar. Lanjut ke Ukhti Mursyidah lagi. Nau'il alaqah. Ya, jenis alaqah di sini ya. Baina harfail jim, modal anti bisa baca sendiri silakan. Nau'ul alaqah baina harfai jim wa dal fi kalimah masjidan huwa taqarrub wa qismuhu shaghir wa hukmuhu al-idhar. Itu salah Ustazah. Harusnya dia mutaqariban kabir. Soalnya diterjemah itu ya, teman-teman. Oh, diterjemahkan. Iya. Jenis alaqah antara dua huruf jim dan dal pada kalimat masjidan, jim dan dal ya, yaitu taqarrub atau mutaqariban. Dan jenisnya adalah shaghir. Hukumnya adalah idhar. Itu salah Ustazah, harusnya mutaqariban kabir, hukumnya idhar. Harusnya mutaqariban kabir, hukumnya idhar. Ahsanti, harusnya idhar ya. Salah. Maksud anak harusnya kabir. Nah, Ustazah. Agak. Lanjut bukan Ummu Afif. Ya, Ummu Afif Seragi. Nomor 4. Ini minal lahnil jali. Ya, dari salah satu lahan jali. Wah, lahan jali. Qiraah ba ta nahwi famanid turra. Maksudnya Gini, dia ini menjadi lahan jali. Kalau kita baca huruf dot ini menjadi to gitu. Jali bukan? Famanid turra itu kan harusnya dibacanya nakis ya Ustazah. Ya, menurut teman-teman. Emang itu idgham? Ya? Emang dot dengan to ini idgham? Dot dengan to. Bukan Ustazah. Idhar. Idhar Ustazah. Kita baca sempurna loh dotnya famanid turra. Famanid idhar ya Ustazah. Kalau Ustazah kalau idhar berarti itu salah ya Ustazah. Maksudnya? Kan maksudnya pernyataan dibaca tok seperti itu termasuk lahan jali gitu kan Ustazah maksudnya.
Kalau kan itu dibaca idhar berarti ketika dot dibaca tok betul nggih? Betul lahan jali ya Ustazah berarti. Gimana menurut gimana menurut teman-teman? Ya, jawabannya betul Ustazah, lahan jali. Iya, menurut Ana betul sih. Itu tadi kemarin kan Umilia ada tanya, Ustazah gimana kalau misalnya kalau ada kesalahan di sini tuh jadi jali atau khofi gitu kan? Nah itu tergantung situasi. Nah kalau misalnya kita bacanya ini jadi dotnya hilang ya, itu merubah makna itu kan, maksudnya dotnya jadi hilang, maksudnya tidak ada hukum idgham di situ. Nah itu bisa dibilang jali. Tapi kalau yang lain misalnya tidak terbaca ikhfanya, misalnya kayak min qabli dibaca min qabli dibaca min qabli, ya itu beda. Kalau kayak gini situasinya, ini menurut Ana jali insyaallah. Jali ya, karena menambah-nambah hukum. Mengganti huruf Ustazah. Iya, mengganti huruf juga. Kalau misalnya kurang guna atau apa itu baru khofi. Ya, jawabannya benar. Lanjut, Fakih tadi nggak bisa. Fakih bisa nggak ya? Kira-kira tadi. Ya, lanjut aja. Ibrahim. Oh, bisa, udah bisa. Allah. Nomor 5. Yatimul idgham fil mislain kabir bi'amilatain. Apa ini? Oh. Bi'amalataini Ustazah. Amalatain ragu lah. Kira-kira ya-nya itu di ini di sebelum mata udah nggak. Karena zoom lagi. Oh iya. Ya Allah, mata udah kacamata padahal. Oke. Jadi idgham pada mislaini kabir. Idgham pada mislaini kabir itu ada dua keadaan ya. Ada dua hukum ya. Bisa ada dua kerjaan kalau misalnya secara bahasa kontekstualnya. Oke, nggak mungkin. Ada dua hukum di situ. Cara kerjanya maksudnya, cara kerjanya mislain kabir. Cara kerjanya mislain kabir itu pertama kita iklabkan dulu katanya. Jadi ada dua kerjanya, jadi iklabkan dulu, kemudian diidghamkan. Benar atau enggak? Salah ya Ustaz. Salah. Terus kalau mislain kabir harusnya? Idhar Ustaz. Idhar ya. Kalau misalnya yang kayak gini apa? Kalau yang diiklabkan dulu kemudian diidghamkan. Oke. Benar ya, salah ya. Karena mislain kabir kalau dari idhar. Lanjut. Ukhti Unita. Iya, Ustazah. Idrib salan wahidan likulli mimma ya'ti. Jadi kita bukan disuruh mukul ya. Ya di sini konteks, kalau secara konteks artinya pukul lah. Tapi di sini artinya bukan pukul lah. Berikanlah satu contoh di setiap yang diminta di bawah ini ya. Setiap kata di bawah ini. Yang pertama mutamasilan shaghir hukmuhu wujubul idhar. Berarti diminta salah satu contoh kata berarti ya. Mutamasilan shaghir yang hukumnya wajib idhar. Coba kasih. Yang mutamasilan wajib idhar Ustazah. Iya. Shaghir tapi ya mutamasilannya. Apa tuh? Yang wajib idhar. Mm-hmm. Oh, ya. Ini dalam surat Al-Haqqah ya Ustazah, itu bisa idhar karena saktah. Al-Haqqah. Oh iya. Di mana tuh mutamasilan shaghirnya? Anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu maliyah. Itu nggak masuk justru. Itu idhar bukan Ustazah? Itu bukan idhar, itu hukumnya adalah saktah. Oh, saktah. Benar Ustazah. Pengecualian itu mah pengecualian, itu mah nggak masuk
izhar itu masuk ke pengecualian justru. Karena Mutamasilan zohir itu kan hukumnya idgham ya Ustazah. apa? Mutamasilan zohir hukum Ada. Ya kan justru mutamasilan shogir itu wajib izhar hukum asalnya dalam riwayat Hafiz. Cuman di beberapa keadaan kayak tak ketemu tok jadi idgham, tok ketemu tak jadi idgham, dan ada 8 keadaan yang sudah Anda sebutkan. Idghamnya ada yang kamil, ada yang nakis gitu. Ayo. Dilihat lagi. Mutamasilan shogir Ustazah. Iya. Mutamasilan shogir yang wajib izhar yang mana? Yo, yang mana? Bukannya hukum asalnya itu kamu Ustazah? Oh iya, Kak. Ustazah. Karena Iya salah Ustazah. bukan Mutamasilan bukan izhar. Yang Oh iya, bukan. izhar Yang bukannya mutamasilan pengecualian dua. kafir. Iya. bukan mutamasilan. Iya Ustazah. Mutamasilan kabir yang izhar Ustazah. Zohir itu zohir idgham Ustazah. Iya. Karena sakta jadinya dibaca idhar. Iya nggak sih Ustazah? Jadi jelas nggak jadi idgham. Ada 2 sebab kan Ustazah Wal pengecualiannya. harfainil ladzani wujubul idhar iya wujubul idgham. Iya, salah, bukan. Ana otaknya berarti tadi itu bukan ke mutamasilan tapi ke mutaqarriban agak atau mutajanisan. Mutajanisan Ustazah. Oke, mutajanisan agaknya di otak. Berarti idgham mutamasilan shogir itu hukumnya wajib izhar. Salah lagi ngomongnya. Wajib idgham. Kecuali di dua keadaan. Di kedua keadaan ada ikut nge-lag juga ya. Dua keadaan, yang pertama mutamasilan pada huruf mad. Itu hukumnya wajib izhar. Kemudian tapi kan ini buku ini ya. Kemudian sama yang saktah ya. Maliyah halaka. Paham. Ahsantunna barakallahu fikunna ya. Terima kasih sudah mengingatkan anak. Ya. Ini sebagian ulama mengatakan masuk mutamasilan ya. Mutamasilan shogir. Ya benar. Ya apa tadi maliyah halaka yang surat Al-Haqqah atau yang mad misalnya alladzi wa'adun atau Amanu wa amilu. Senti. Benar. Kemudian terakhir belum, masih ada 2 soal lagi ya. Mau terakhir aja. Siapa ya? Khairun Nisa. Silakan. Nomor 2. Ustazah. Nomor 2. Yang sudah nomor 2. Harfan ittahada fi jami' sifat dalam sifatnya tapi berbeda makhrajnya. Laqad kana lakum. Apa? Laqad kana lakum. Kedengeran nggak Ustazah? Lakum. Kedengeran. Kode kana lakum. Yang mana nih? Yang mana? Yang mana yang satu sifat semuanya tapi makhrajnya berbeda, yang mana? Laqad kana lakum yang mana? Huruf mana? Huruf Kana. dal sama kaf. Oh iya. Dal sama kaf. Enggak tahu. Loh. Dal sama kaf. Laqad. Jami' sifat loh. Ittahada fi jami' sifat. Emang Enggak. Terus ini aja udah beda. Ini hamas, ini jahar gitu. Wadah. Gimana?
Sudah dibahas belum? Gimana? Apa coba contohnya? Gimana? Coba dibantu akhwat. Nun dan mim Ustazah. Nun dan mim. Katanya coba contoh ayatnya. Ini kita minta contoh. Mim malin. Nun dan mim itu seluruh sifatnya sama Ustazah. Iya, benar. Mimma. Gimana Lin. tulisannya? Min malin. Bayang. Min malin. Oh, min malin. Ya, ya. Naam. Malin. Ada ya. Nah, ini ya contohnya. Sogir ya. Sama silang sogir. Nun sama mim ini sifatnya semuanya sama. Ada guna, dia infitah, dia apalagi dia jahar apa nih? Jahar Ustazah. Jahar kemudian tawassut. Terus Tawasul. istifal, infitah, ismat. Benar. Farra min lub. Berarti bukan ismat. Izlaq. Izlaq sama gunnah. Lubin. Iya. Min lubin. Min lubin. Iya, Farra. kenapa lambat ya? Barakallahu fiik. Lanjut. Min. Iya, min udah min. Lanjut siapa ya? Mulila ya, yang baru masuk tadi. Lanjut. Taqarub shaghir, hukmuhu wujubul idhar. Yang taqarub shaghir hukumnya wajib idhar. Apa tuh? Apa tuh contohnya? Taqarub shaghir nih kelompok 1 nih gimana nih? Taqarub shaghir hukumnya idhar. Atau siapa yang mau beri contoh nih terakhir biar cepat selesai di kita tutup di kelas nih. Oh, iya. Izja'u Ustazah. Apa? Izja'u. Iz. Zal ketemu jim. Izja'u bisa. Amwalakum. Ja'ukum yang tadi ya berarti? Nah, Oh, salah. Yang soal yang tadi di bawah. Ya bisa. Ya, ini zal. Iya benar. Iya benar. Zal ketemu jim. Zal terfulisan, jim tengah lidah. wasatul lisan. Ya, juga agak-agak lemut nih mikirnya. Oke, barakallahu fiki, ini wajib izhar ya, zalnya wajib dibaca, nggak boleh diidgham sama ke jimnya, jangan diidgham ke jimnya ya. Ahsantunna barakallahu fikunna, sampai di sini ada pertanyaan, sanggahan, kritikan, hujatan. Jangan. Ana Ustazah ingin bertanya yang soal nomor 2 Ustazah, yang pertanyaan benar atau salah, yang dikata tafarraqu wakhtalafu, itu tadi benar atau salah ya Ustazah? Yang Salah. termasuk mutamasilan shaghir. Salah. Yang Salah. benar yang benarnya cuma ini aja, yang pertama. attaqaw wa ahsan, karena kuflin. Ya, itu Tapi penjelasan. Ustazah, Pak Ana yang salah pemahaman, yang di pengecualian itu apa? Mutamasilan shaghir, itu kan yang pengecualian dibaca idhar itu ada mad Ustazah. Itu gimana? Apakah ini juga termasuk mutamasilan shaghir, tetapi cara bacanya itu idhar bukan idgham. Berarti ini sama aja masuk ke mutamasilan shaghir nggak Ustazah kalimat ini? Tapi kenapa Anda bacanya dari kemarin nggak masuk ya? Kan pengecualiannya hanya di cara bacanya, bukan idgham, tapi masuk ke, kalau menurut Ana Ustazah, akan mungkin salah seperti itu. Iya. Nih, qala ba'dul ulama. Jadi qad ikhtalafa yang di sini, coba Antuna buka di buku Taisir Rahman, karena ini kan soalnya di Taisir Rahman, berarti kan marojiknya kembali ke buku yang ini ya. Di sini ditulis qad ikhtalafa ahlul ilm fi ta'rifil mutamasilain
Ayu ta'rifil ashmal, yang paling mencangkup yang mana? Jadi ada dua perbedaan pengertian mengenai mutamasilan, ya. Faqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya mutamasilan itu kalau dua hurufnya ini secara tulisannya dan namanya ini sama, benar-benar sama. Kemudian soalnya di matan Al-Jazari, ini tuh termasuk ke pengecualian, tapi kayaknya pengecualiannya adalah di dia dukhula fihil wawan min amanu wa aminu. Sebentar ya. Innal harfan ittahada makhrajan wa sifatan yaqulanu. Sebentar. Coba Ana telik lagi. Begitu. Kenapa? Liikhtilafil makhraj, karena makhrajnya beda. Coba, makhrajnya mat itu di mana? Al-jawf, Ustazah. Al-jawf. Wow di mana? Bibir, kedua bibir. Syafatan. Begitu. Itu menurut Imam Ibnu Al-Jazari, ngerti ya? Itu yang maksud Ana tuh, Ana ada baca ikhtilaf ulama. Gitu loh. Nah, kemudian amma inda Syatibi, tapi kalau menurut Syatibi ya ini ya. Wa man tabi'ahu fahiya tamasul. Ini dibilang tamasul, itu menurut Syatibi. Kenapa? Karena satu makhraj. Cuman tidak diidghamkan, begitu. Oh, berarti berdasarkan riwayat ya, Ustazah ya. Jadi memang berdasarkan riwayat, jadi bisa dibilang kalau kita nih mau kemana arahnya nih? Bisa dibilang dia ini mutamasil, tapi kalau menurut Jazariyah enggak. Tapi kalau misalnya menurut Syatibi itu masuk ke dalam tamasul, cuman enggak diidghamkan aja. Iya. Izhar aja bacanya begitu. Nah, tapi menurut buku Taisir Rahman ini ngambilnya asmalnya yang mana nih? Coba kita lihat lagi ya. Sebentar. Kita lihat lagi asmalnya di mana. Sambil kita share screen ya. Kali Antena belum buka buku juga. Kita lihat nih asmalnya menurut buku ini apa. Kita harus ngiketin kata maroji bukunya. Kita kembali ke bukunya karena soalnya dari bukunya. Kok nggak ada ya? Tarifnya ini asmal katanya. Tapi kok nggak ada asmalnya? Kenapa tidak ada? Nggak disebutin ya asmalnya yang mana? Nggak disebutin asmalnya kemana ini arahnya? Enggak, cuma dibilang yamtan yang idgham. Jadi idgham cuma pokoknya nggak diboleh idgham mutamasilain. Jadi menurut Ana ini nggak tahu arahnya kemana, tapi menurut Ana buku ini tuh pakainya ngarahnya pakai matan ya ke Jazari. Iya, buku ini tuh ngarahnya ke Jazari nih bukunya. Jadi menurut Ana nih pasti ngambilnya pendapat Jazari. Kalau misalnya ngambilnya pendapat Jazari, akhwat, jawabannya salah. Karena menurut Jazari itu makhrajnya beda antara mad dengan huruf, ya enggak? Seperti halnya nih. Ini enggak cuma waw, apalagi ya? Ya. Ya sama ya berharokat dengan ya mad seandainya bertemu nih. Kalau misalnya Ibnu Jazari itu ikhtilaf. Taba'ud ini makhrajnya. Kenapa? Karena makhrajnya beda. Karena ini jauh kalau yang mad itu. Sedangkan yang berharokat enggak sesuai dengan makhrajnya ya. Ya itu di tengah lidah. Terus juga lin juga sama ya. Ketemu wai masih ke makhraj. Nah, yang mad ini beda makhrajnya. Dia jauh kan, namanya juga mad. Nah, tapi kalau di Syatibi ini masih dibilang mad tamasul gitu. Begitu. Nah, kita pakainya yang Jazari kayaknya ya. Karena Jazari yang ini insyaallah di buku ini kayaknya Jazari ya.
Coba Ana buka lagi tamasulnya, di mana rangkuman Ana tadi yang tamasul. Berarti kalau semisal nanti Ustazah bikin soal yang ada solmat seperti ini, mungkin lebih dispesifikasi ya Ustazah. Iya. Kan nanti kita ikutnya yang Soalnya TB atau yang itu kan ya yang penting kita ngikutin riwayat Hafsan Asim. Menurut Hafsan Asim itu berarti dari benar. buku Hudal Majid sendiri. Nah, ini nih anak ketemu. Ini nih yang anak maksud di buku Hudal Majid. Ini disebutin huruful mad ma'a ghairiha. Jadi huruf mad yang ini Anda udah pernah jelasin ya. Enggak tahu pertemuan keberapa ya Antuna cari ini. Ini di buku Hudal Majid yang biru ya. Huruful mad ma'a ghairiha katanya. Huruf mad dengan huruf yang lain kalau misalnya bertemu itu nggak bisa kita katakan dia mutajanisan atau mutaqarriban atau mutabaidan. Tapi kok nggak ada mutamasilan ya? Pertanyaan Ana. Mungkin karena ikhtilaf ulama nggak sih? Kayaknya. Ya. Karena makhrajnya ini muqaddar gitu. Sedangkan kayak yamutu, tapi ini contohnya yamutu ya. Mutu. Kenapa? Karena kita tidak masukkan antara mim dengan waw ini kan maksudnya waw ini kan dia muqaddar makhrajnya, sedangkan mim itu beda gitu, jauh lah ya. Ini kan jauh ya, muqaddar. Nah, kalau yang ini nomor 1 nih. Al-wawul madiyah wa ba'daha wa mutaharrika mutamasilan. Oh, mutamasilan. Kalau di buku ini bilangnya mutamasilan ternyata. Iya itu Ustazah. Sedikit ta'rif alaihima. Kalau di buku ini bilang ini masuk ke mutamasilan tetap. Mutamasilan. Jadi memang mungkin dua ini ya. Syatibi ini kita ngambil Hafiz An-Asim riwayat Syatibi. Iya. Karena kita ngambilnya Thariqah Syatibi. Mungkin kalau kita ngambil Thariqahnya Tabi'in Tanasir mungkin beda cerita ya. Ini kita ngambilnya Syatibi. Iya. Ya ini buku ini memang riwayatnya Syatibi ya. Mutamasilan ya, masuk mutamasilan. Waw madiyah dengan waw mutaharrikah. Wa ba'da waw mutaharrikah mutamasilan karena mengikuti pengertiannya katanya. Apa pengertiannya tadi? Sama dari segi penulisan dan namanya itu benar-benar sama-sama waw. Kan Isman Warosman Isman tuh namanya, isimnya sama namanya, rosemnya bentuknya juga sama gitu. Bersama-sama waw. Pengertiannya gitu kan di sini. Gitu loh. Fakullahuma wawan dan semuanya dua-duanya waw kan? Dari segi namanya dan bentuknya sama-sama waw gitu. Wa in kanatil ula al-madiyah wal ukhra syafawiyah wa misla dzalik misal waw madiyah hukmu izhar, hukumnya izhar. Baiklah, ana ambil dia benar aja ya. Mutamasilan shaghir hukumnya izhar. Berarti yang tadi itu benar ya Ustazah? Iya, benar. Ya, jazakillah khairan Ustazah. Cuman apa? Benar tapi izhar hukumnya. Iya. Kayak gini lah anak kadang keliangan karena banyak beda pendapat ulama terus anak keliangan jadinya. Iya. Jawabannya benar ya. Cuman bukan idgham tapi dia izhar. Dia masuk mutamasilan karena sesuai dengan pengertiannya ittahada isman wa rosman. Isman wa rosman. Jadi satu nama dan satu rosem. Satu isim dan satu rosem. Satu namanya dan satu bentuknya tulisannya benar-benar sama. Yang penting tidak dibilang di situ satu makhraj satu sifat ya enggak sih? Tidak dibilang seperti itu kan? Enggak dibilang pengertiannya bukan ittahada sifatan wa makhrajan, tapi ada pengertian seperti itu ada. Sebagian ulama mengatakan sifatan wa makhrajan. Makanya yang Jazari bilang kalau misalnya kayak gitu keadaannya bukan mutamasilan, mutabaidan gitu jatuhnya. Tapi ya udah kita pakai yang Syatibi. Kita pakai yang Syatibi hukumnya mutamasilan. Tapi kalau seandainya kita nanti belajar matan Jazari, jadi itu mutabaidan ya. Soalnya nggak dijelasin di buku Taisir Rahman nih arahnya kemana soalnya nggak dibilangnya kan, nggak dibilangnya. Coba ada nggak di situ pernyataan asmalnya kemana buku Taisir Rahman? Nggak ada ya. Cuma dibilangnya dia tetap mutamasilan, cuman izhar ya kan. Berarti dia asmalnya ke arah sana. Ya mungkinan jawabannya benar ya, insya Allah. Sebenarnya kalau dibilang salah juga bisa, tergantung riwayatnya kemana. Dibilang benar, oke, riwayatnya kemana? Ya itulah meragukan. Ya benar ya, benar nomor 2. Nah, kalau kita ngikutin pengertian yang pertama.
Jadi insya Allah kalau misalnya seandainya anak kasih soal kayak gini pun ya silakan ditelaah soalnya apakah di situ maksud anak idgham atau maksudnya diminta riwayat yang mana gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada tentang alaqatul huruf, ya alaqatul huruf tuh pembahasannya gampang gitu dulu benar. Terlalu rinci nggak? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ada yang meragukan sampaikan sebelum besok masuk bab baru ya, Tiunita? Gimana? Enggak, Ustazah, sudah cukup. Masya Allah, Oh, jazakillah khairan penjelasannya, Ustazah. iya. Kalau ada yang meragukan, tanya aja di grup. Karena anak juga kadang dikasih pertanyaan malah yang tadinya yakin jadi ikut ragu-ragu. Apa ya Ustazah yang semat taqaw wa ahsanu itu berarti itu yang idgham ya Ustazah? Sumat taqaw wa ahsanu mana? Yang nomor 2 tadi. Itu idgham apa idhar berarti? Kalau Idgham ini ya? idgham, karena kan wawunya ini apa Masuk. namanya? Ini wawunya lain. Yang pertama kan lin, bukan waw mad. Kalau waw lin itu masih masuk muhaqqaq. Kan bukan madlin kan ini? Bukan madlin tapi waw lin ya enggak? Waw lin. Ini masih muhaqqaq. Iya. Ini yang beda ini, yang ada istilah di sini. Ada istilah di sini. Antara mad dengan huruf berharokat itu yang menjadi ikhtilaf. Berarti yang pertama idgham, yang kedua idhar gitu ya Ustazah? Iya. Iya, tapi sama-sama sogir mutamasilan ya. Sama-sama mutamasilan sogir. Karena kalau dari segi ngambil pengertian yang pertama, ini sama-sama mutamasilan. Nah, Ustazah, jazakillah khairan. Iya. Udahlah biar nggak pusing. Anggap aja ini kita ambil yang di buku Sasoronia juga kayaknya lebih ke arah ke masuk mutamasilan ya, ke tabelnya itu. Ya udah, kita ngambil mutamasilan tapi hukumnya idhar. Udah cukup. Biar nggak puning. Mungkin kalau yang ngambilnya pendapat yang bukan riwayat lain atau gimana. Kalau Jazari bilangnya bukan. Tapi kita kan nggak lagi belajar Jazari. Ya gimana? Ada lagi pertanyaan? Ustazah boleh nanya? Boleh. Nggak boleh. Di ini Ustazah di buku Taisir Ustazah di penjelasan tentang mutaqariban itu kan Mutaqariban apa? Di mutaqariban Ustazah itu kan ada biar anak buka halamannya. Yang awal Ustazah. Oh berarti oke. Ya gimana? Yang awal itu kan kan ada ini perbedaan maksud dari Ya pengertian mutaqariban ada 3. Kemudian yang kedua itu berdekatan secara makhraj tapi bukan sifatnya. Yang ketiga kan berdekatan sifat tapi tidak makhrajnya. Itu ada contohnya kan tadi yang dibacakan sama Mbak Khairunisa. Anak kan nyontoh di buku itu yang laqad kana lakum tadi Ustazah katanya dal sama kaf gitu Ustazah. Dia Makanya soalnya Mbak Khairunisa tidak menjelaskan apa yang sama. Jadi kita bingung. Laqad kana lakum. Ya, di contohnya itu dal sama kaf. Mutaqariban. Oh, kan itu mutaqariban. Sedangkan pertanyaannya apa tadi? Mutamasilan bukan? Ittahada loh. Ittahada. Ini pertanyaannya adalah ittahada. Ittahada itu artinya satu. Kalau misalnya dal dengan kaf itu berdekatan artinya sifatnya ini hampir semuanya sama, hampir berdekatan sama. Berarti kan ada yang beda. Ngerti? Dal sama kaf hampir sama makhraj sifatnya. Cuma ada yang beda. Apa bedanya? Salah satunya kayak kaf itu hamas, kalau dal jahar. Nah, sedangkan pertanyaannya di sini adalah ittahada. Ittahada itu kayak tauhid apa satu. Sama ya. Ya, jadi beda pertanyaannya. Paham ya? Nah, sedangkan Nisa jawab contoh dari mutaqariban. Ittahada itu berarti mutamasilan ya. Mutamasilan sejenis tapi sejenis dari sifatnya bukan makhrajnya begitu. Paham ya? Berarti maksud contohnya itu kan mutaqariban bukan Ustazah sih?
bukan mutakoriban. Tapi beda makhraj, Ustazah. Kalau mutamasilan bukannya sama persis, Ustazah? Itu apa Ustazah? Bukan, itu bukan maksud itu bukan maksud gimana? Apa Ustazah itu Ngomong maksudnya bukan mutamasilan atau mutakoriban, tapi yang di situ yang diminta itu kan dua huruf yang sifatnya sama semua, tapi beda makhraj gitu. Iya, Jadi gitu. bukan menentukan mutakoriban atau mutajanisan atau mutamasilan gitu. Iya. Ya maksudnya gitu, karena ini bukan maksudnya apa. Maksud Ana tuh bilang mutamasil kan artinya sama. Ittahada itu maksudnya mutamasil gitu loh, sama dari segi. Tapi ini bukan maksud alaqah ya. Enggak masuk ke dalam situ, maksudnya ittahada itu satu, sejenis atau kembar, sifatnya aja tapi bukan makhrajnya, dan ini bukan pertanyaan mengenai mutajanis atau apapun, enggak. Cuman diminta ada nggak sih huruf yang sifatnya sama tapi makhrajnya beda gitu. Kan kalau misalnya seandainya diminta mutamasil, pasti kan langsung dituliskannya mutamasil apa gitu ya. Enggak, ini beda. Ini cuma diminta ada nggak sih huruf yang sifatnya sama tapi makhrajnya beda gitu. Naam, Ustazah. Iya, jazakillah khairan. Nah, ya. Ada lagi keraguan? Sudah terjawab semua keraguan Antuna? Kadang ditanya ikut ragu. Gimana? Udah? Cukup? Cukup kita tutup. Kita tidur. Enggak lah. Kita beraktivitas kembali. Udah. 1, 2, 3, udah. Oke, kita tutup ya. Alhamdulillah. Ada yang buka mic. Kenapa? Ustazah. Apa? Sudah, Gimana? Ustazah, maksudnya. Oh, udah. Dikirain mau nanya lagi. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap ya, besok masuk bab baru ya. Siapkan otak, siapkan hati, siapkan waktu. Ya, insya Allah besok masuk bab baru ya. Siap-siap. Jadi ini harus sudah paham dulu nih. Jangan sampai anak masuk bab baru, bab yang sebelumnya nggak ngerti ya. Jadi kalau bisa nanti ujian harus lebih baik dari semester-semester sebelumnya. Karena kita sudah mau lulus, sudah mau semester 4 lagi. Dan nanti kalau udah selesai ini bab, nanti baru anak arahkan kalian ke praktek. Jadi insya Allah lebih ke tahsinnya, baik itu entah itu nuroniyah kah atau tibian kah dan lain sebagainya. Jadi lebih ke praktek. Ya, untuk sekarang fokus ke teorinya dulu. Kan Antuna ada yang bilang tuh, Ustazah apa yang prakteknya? Iya, satu-satu. Kita ini orang asing, bukan orang Arab. Dikebut semua nanti meledak. Kasih teori juga bingung gitu kan. Karena kalau langsung praktek juga lebih bingung, nanti nggak tahu di mana. Setidaknya teorinya tahu dulu. Nah, karena kita orang asing ya, teorinya harus perlu tahu menurut Ana. Karena biar kebayang, oh di sini. Kemudian baru nanti kita tinggal praktek. Jadi dalam praktek nanti kita nggak perlu syarah-syarah lagi. Tapi Ana yang tanya kalian, nih kenapa nih dibacanya begini? Kayak gitu. Gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf ya untuk segala keceletutan Ana dan kesalahan Ana. Karena Ana juga masih dalam proses belajar. Jadi kalau Ana salah nggak apa-apa, saling mengingatkan, jangan takut. Kita sama-sama belajar ya. Oke, pamit. Tutup ya.